Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan PowerPoint hasil kerja kami dengan mata kuliah, metode penelitian, dan dengan judul penelitian eksperimen, penelitian kurasional, dan penelitian komparasi. Yang beranggotakan yang pertama ada Welva Delia, yang kedua ada saya sendiri Nisa Nurina, yang ketiga ada Nur Hikmah, dan yang keempat ada Setiana Oktavia. Materi pertama akan disampaikan oleh Welva Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Welva Delia ingin mempresentasikan pengertian eksperimen. Menurut Hadi, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Tujuan penelitian eksperimen diungkapkan oleh Isaac dan Michel, yaitu untuk meneliti kemungkinan sebab akibat dengan mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Selanjutnya ada variabel dalam penelitian eksperimen. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang kedudukannya memberi pengaruh terhadap variabel terikat, dapat dimanipulasi, diubah, dan diganti dalam penelitian eksperimen. Variabel bebas merupakan perilaku yang diberikan kepada kelompok kontrol. Yang kedua ada variabel moderator. Terikat variabel moderator merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang ketiga ada variabel terikat adalah variabel yang menjadi akhir dari pengaruh variabel bebas. Yang keempat ada variabel kontrol adalah variabel yang tidak diberi perlakuan eksperimen namun selalu diikutsertakan dalam proses penelitian. Selanjutnya ada karakteristik penelitian eksperimen. Menurut Danin menyebutkan beberapa karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib ketat. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai data dasar untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga, penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan variasi. Yang keempat, validitas internal mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimen. Yang kelima, validitas eksternal berkait dengan bagaimana representatifan penemuan penelitian serta menggeneralisasikan pada kondisi yang sama. Yang keenam, semua variabel penting diusahakan konstan. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian eksperimen. 1. Sebagian besar eksperimen dalam bidang pendidikan pada umumnya dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, rancangan penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan variabel tunggal. Baiklah, saya Nisa Nurina ingin melanjutkan penjelasan dari Welva Delia. Selanjutnya ada prosedur penelitian eksperimen, yaitu yang pertama memilih dan merumuskan masalah, termasuk masalah apa yang akan diuji cobakan dan dampak-dampak apa yang ingin dilihat. Yang kedua, memilih subjek yang dikenali perlakuan dan subjek yang tidak dikenai perlakuan. Yang ketiga, yaitu memilih desain penelitian eksperimen. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran atau untuk mengumpulkan data. Yang kelima, melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis data, dan yang ketujuh, perumusan kesimpulan. Yang selanjutnya ada langkah operasional penelitian. Yang pertama yaitu membentuk atau memilih kelompok. Yang kedua, memperkirakan apa yang akan terjadi pada setiap kelompok. Yang ketiga, mencoba mengontrol semua faktor lain di luar perubahan yang direncanakan. Yang keempat, mengamati atau mengukur efek pada kelompok setelah perlakuan berakhir. Yang kelima, penelitian eksperimen adalah penelitian untuk menguji hipotesis. Yang keenam, penelitian eksperimen yang paling sederhana biasanya melibatkan dua kelompok.
Yang ketujuh, kelompok eksperimen menerima treatment yang baru. Yang kedelapan, dua kelompok yang akan dibandingkan, yaitu kelompok yang menerima treatment dan kelompok yang tidak dikenai treatment. Yang kesembilan, ada cara penyetaraan yang dilakukan. Yang pertama, ada membuat berpasang-pasangan kelompok. Yang kedua, penugasan secara random. Yang ketiga, kesulitan yang terjadi adalah memungkinkan pengelompokan secara bebas. Selanjutnya ada jenis penelitian eksperimen. Jenis penelitian eksperimen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada between group design. Between group design itu artinya desain antar kelompok. Yang kedua ada within group or individual design, artinya desain dalam kelompok atau individual. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian eksperimen yang secara umum. Yang langkah yang pertama adalah menentukan masalah. Menentukan masalah ini dapat diartikan sebagai kondisi di mana terjadinya kesengajaan antara harapan dan kenyataan. Yang kedua ada menentukan rancangan solusi untuk masalah. Setelah ditentukannya masalah, peneliti biasanya langsung mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga ada menentukan populasi. Yang keempat ada menentukan sampel, yaitu adalah langkah yang dalam penelitian eksperimen disebabkan karena sampel akan dilibatkan dalam penelitian kesimpulan yang diperoleh dari sampel yang akan digunakan sebagai kesimpulan umum. Yang kelima ada menentukan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian eksperimen berupa adanya tindak pengaruh dari perlakuan yang diberikan terhadap mahasiswa. Yang keenam yaitu mempersiapkan perangkat, instrumen, dan kelengkapan lainnya. Hal yang paling penting untuk disiapkan adalah perangkat dan instrumen. Perangkat ini adalah berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketujuh adalah melakukan uji coba instrumen. Uji coba dilakukan pada kelas lain selain populasi penelitian yang mendapat materi yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Yang kedelapan ada melakukan uji validasi dan reliabilitas. Khusus untuk validitas ini di mana instrumen dinilai oleh beberapa orang ahli untuk memberikan pendapat ataupun masukan untuk kesempurnaan instrumen. Yang kesembilan ada melaksanakan penelitian. Setelah semua persiapan telah matang, penelitian dapat langsung melakukan dengan berkoordinasi lebih dengan pihak sekolah atau tempat penelitian tersebut. Yang ke-10 ada melakukan uji hipotesis. Setelah memperoleh 2 akhir dari kemampuan siswa, penelitian melakukan uji hipotesis untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang ke-11 yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil uji hipotesis. Peneliti dapat menarik kesimpulan perlakuan yang diberikan berpengaruh baik atau tidak. Terima kasih. Selanjutnya A. Pengertian korelasional. Menurut Guy tahun 1981 halaman 183, penelitian korelasional kadang-kadang diperlakukan sebagai penelitian deskriptif, terutama disebabkan penelitian korelasional mendeskripsikan sebuah kondisi yang telah ada. Selanjutnya yang B. Proses dasar penelitian korelasional, yaitu menurut Guy tahun 1981 yaitu ada 4: pemilihan masalah, yang kedua sampel dan pemilihan instrumen, yang ketiga desain dan prosedur, yang keempat analisa data dan interpretasi. Selanjutnya itu ada yang C, macam-macam studi korelasional, yaitu ada 4: studi hubungan, studi prediksi, korelasi dan kausalitas, yang keempat manfaat dan penggunaan metode korelasional.
Yang D, rancangan penelitian korelasional. Yang pertama, korelasi privariat, regresi dan prediksi. Yang selanjutnya, regresi jamak, analisis faktor, rancangan korelasional. Selanjutnya ada pengertian penelitian komparasi. Penelitian komparasi adalah suatu penelitian yang mefokuskan perhatian kepada kelompok subjek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan memperhatikan variabel yang diteliti yang ada dalam kelompok yang dikomparasikan. Yang selanjutnya, ciri-ciri penelitian komparasi. Penelitian ciri komparasi bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang akan diteliti berlangsung. Penelitian mengambil satu atau lebih akibat sebagai defektif variabel, kemudian menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab saling berhubungan dan maknanya. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan penelitian komparasi. Tujuan dari penelitian komparasi adalah untuk menyelidiki kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan mencari kembali faktor yang memungkinkan menjadi penyebab melalui data tertentu untuk melihat maknanya. Langkah-langkah komparasi: pertama, mengidentifikasikan masalah. 2. Melakukan penelaahan kepustakaan. 3. Merancang cara pendekatannya. 4. Memvalidasikan teknik untuk mengumpulkan data. 5. Mengumpulkan dan menganalisis data. 6. Menyusun laporan. Teknik pengumpulan data penelitian komparasi. Yang pertama, observasi terstruktur. Peneliti telah menetapkan sebelumnya kategori-kategori spesifik dari perilaku yang akan dicatat. 2. Wawancara terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan biasanya berupa respon yang dipilih. Ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan, subjek memilih respon dari alternatif yang diberikan oleh pewawancara. 3. Kuesioner. Subjek merespon pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh reaksi-reaksi, keyakinan, dan sikap yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Standar perumusan hipotesis penelitian komparasi. A. Menyatakan hubungan yang diharapkan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel. B. Dapat diuji. C. Memberikan perbedaan tentatif berdasarkan suatu teori atau penelitian terdahulu. D. Ringkas dan jelas. Teknik analisa data komparasi. Teknik analisa pada penelitian komparasi dapat melakukan analisa non-hipotesis, yaitu dengan cara peneliti mengadakan komparasi status fenomena dengan standarnya. Sedangkan untuk yang menggunakan hipotesis adalah dengan cara setelah memperoleh hasil akhir analisis, peneliti melihat kembali pada hipotesis yang telah dirumuskan. Meningkatkan kesahihan hasil penelitian komparasi. Untuk meningkatkan hasil penelitian, penelitian harus melakukan: A. Menguji validitas dan reliabilitas alat pengumpul data. B. Menelaah teknik pengumpulan data. C. Menelaah ketepatan teknik analisa data. D. Menelaah cara penarikan simpulan. Kelebihan dan kelemahan penelitian komparasi.
Kelebihannya menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan, perbaikan-perbaikan dalam teknik, metode, statistik, dan rancangan dengan kontroversial. Pada akhirnya telah membuat studi komparasi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kelemahannya tidak hanya kontrol pada variabel bebas. Faktor penyebab bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan masalah menjadi sangat kompleks. Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan sebab akibat dari sebab-sebab ganda. Karena variabel bebas telah terjadi, maka kontrol variabel tidak dapat dilakukan. Tidak terlalu berorientasi hubungan sebab akibat. Menggolong-golongkan subjek ke dalam kategori dikotomi seringkali penelitian yang demikian tidak menghasilkan penemuan yang berguna.